Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, channel Agrohome, yang membahas tentang tanaman buah dalam pot. Nah, kali ini saya akan kasih tip ya buat teman-teman tentang media tanah yang saya gunakan untuk tanaman buah dalam pot saya atau tanaman buah-buahan saya yang ada di pot ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, boleh di subscribe ya. Yang sudah, terima kasih sudah mensubscribe channel saya, dan terima kasih juga yang sudah menyaksikan video saya sampai habis ya. Oke, simak terus video saya sampai selesai ya, jangan di skip. Ini cara saya ya, cara pembuatan media tanah atau metan ya untuk tanaman buah dalam pot saya, dimana saya campurannya itu ada beberapa jenis ya untuk media tanah saya, dimana di sini ada tiga jenis. Yang pertama itu adalah sekam bakar atau sekam yang sudah steril ya, sudah yang dibakar. Nah, ini seperti ini sekam bakar ya, tapi ini kayaknya terlalu sudah ini ya, terlalu apa kali pembakarannya, jadi dia tidak kasar ya, sudah lembut sekali. Yang sering biasanya saya pakai itu yang kasar ya, tapi yang udah hitam kali ini kan sudah ini sudah menjadi seperti kayak abu dia ya, tapi nggak apa-apa ya, untuk campuran saja. Nah, ini kita tuangkan aja ya di bagian tanahnya. Nah, nanti yang satu lagi itu saya gunakan adalah pupuk organik, tapi yang bentuknya adalah butiran ya. Itu biasanya saya beli harganya 50. Nah, seperti ini adalah dari Petroganik ya, pupuk organik padat. Tapi ini bagusnya, dia sangat bagus ya, misalnya bagusnya itu dia terurainya ya selama 6 bulan. Jadi ini fungsinya, atau misalnya masa ininya 6 bulan ya, jadi cukup lama, jadi sangat bagus ya untuk pertumbuhan tanaman kita ya. Nah, itu langsung kita ini kan ya, kita aduk atau kita samaratakan sekam bakarnya dengan tanah dan pupuk organiknya ya. Nanti kita ratakan. Nah, perbandingannya ini adalah 1 ember, 1,5 ember tanah. Itu tanah bisa kita gunakan adalah tanah apa ya, hasil pembakaran atau tanah yang dari lubang sampah ya, bisa, atau tanah-tanah yang merah atau tanah hitam juga boleh, asalkan campurannya boleh sebenarnya nggak campuran pun nggak masalah, tapi untuk saya memang harus ada campurannya. Itu bisa metan apa, sekam bakar yang sudah steril ya, dan bisa apa ya, bisa kotoran hewan yang sudah difermentasi atau yang sudah apa ya, sudah ini, atau juga bisa dengan tai ayam atau tai kambing yang sudah kita fermentasi ya teman-teman. Nah, yang saya gunakan ini adalah pupuk organik yang bentuknya butiran ya. Itu saya beli, bukan saya buat ya, saya beli karena di sini kondisi tai kambing atau tai apa tidak ada, jadi saya beli pupuknya ya, pupuk organiknya. Nah, ini kita adukan ya, sama ratakan. Nah, ini seperti ini hasilnya, dia sudah rata ya. Nah, ini cukup gambur ya teman-teman, jadi bisa kita gunakan untuk tanaman, semua jenis tanaman ya. Kalau saya sih udah saya pakai untuk jambu, belimbing, untuk lengkeng juga bisa, untuk mangga, jambu kristal, jeruk, semuanya ya. Untuk stroberi bagus dia, jadi kita pakai untuk semua jenis bisa ya, untuk semua jenis tanaman. Karena dari dulu saya media tanahnya itu untuk tabulan pot saya itu, kalau saya sih bagus yang gambur, dan saya campurkan dengan kotoran hewan yang sudah kita fermentasi ya teman-teman.
Nah, seperti ini jadinya ya. Dia sudah gambur, sudah sudah tercampur semua sama ratakan. Nanti baru kita bisa ini ya, bisa kita masukkan ke pot atau ke polybag, terserah teman-teman ya, mau dibuat untuk apa, untuk tanaman apa, boleh ya. Nah, ini langsung sudah jadi nih buat apanya, media tanahnya. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah jadi, misalnya untuk tanaman jambu, nanti langsung kita siramkan ya. Misalnya untuk tanaman jambu ya, misalnya kita gunakan untuk tanaman jambu. Nah, setelah itu, setelah menanam kita siramkan, nanti kita kasih pupuk NPK ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman masih baru belajar menanam, usahakan jangan pupuk ya dengan jenis-jenis MKP atau KNO3, tapi fokuskan ke pupuk organik atau MPK ya, untuk masa pertumbuhan daun dan batang ya, akar gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi fokuskan dulu untuk ke pertumbuhan daun ya sama akar. Nantinya kalau misalnya sudah waktunya berbuah, nanti kita fokuskan ke pemupukan MKP atau pemupukan yang jenis lainnya ya, untuk fase vegetatif ya. Kalau untuk sementara baru menanam, kita fokuskan untuk kalau misalnya sudah besar, kita fokuskan ke fase generatif. Nah, kalau misalnya baru menanam, kita fokuskan ke fase vegetatif ya teman-teman, yaitu fase dimana pertumbuhan akar dan daun ya. Nah, ini kalau ini mau saya gunakan untuk stroberi ya. Kebetulan stroberi saya mau saya perbanyak dari jenis Saga Honoka ya. Jadi saya gunakan, kemungkinan ini ada 10 atau 8 pot ya, polybag ya, untuk tanaman stroberi saya. Oke ya teman-teman, seperti itu cara pembuatan media tanah saya untuk tabulan pot atau untuk polybag saya ya. Nah, yang mau bertanya boleh silahkan komen di komentar video ini. Yang belum paham boleh ditanyakan, yang sudah paham oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai sini dulu ya teman-teman video saya cara pembuatan media tanah. Yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai terima kasih, yang belum subscribe boleh di subscribe ya, yang sudah terima kasih juga. Oke, saya akhiri, salam tabulan pot.